Langsung dijawab pertanyaan. Ingin tahu nih warga netizen ini yang ternyata yang diunggulkan siapa dan apa yang paling viral, Mas Nova? Oke, kalau kita lihat dari sisi volume perbincangan, kita mengambil perbincangan dari Twitter saja pada malam ini. Jadi kita ambil datanya dari pukul 7 ketika debat berlangsung sampai pukul 10. Dari sisi volume memang Pak Anies itu paling tinggi disusul dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Oke, baik. Kita dengarkan dulu selengkapnya. Ya, perbincangan kedua ini paling tinggi Pak Anies dan Pak Ganjar, lalu disusul dengan Pak Prabowo. Paling ujung memang Pak Prabowo ini, tapi kita lihat nanti sentimennya kayak gimana. Ya, kita bedah ya. Ya. Ini di akun X ya? Ini di Twitter saja. Perbincangan ya, jadi kita grab semua perbincangan tentang Anies, kita dengan segala macam variasi kata kuncinya, Capres 01 dan sebagainya, itu kita ambil semuanya. Dan kira-kira Pak Anies hanya berbeda tipis, saya kira tiga-tiganya berbeda tipis saja, tidak lebih dari 20 ribuan dengan masing-masing kandidat lainnya. Kalau paling tinggi Pak Anies, sebelum kita menunggu grafik berganti gitu, apa yang paling banyak dibicarakan? Kata kunci yang paling dominan apa? Pak Anies sudah muncul, Mas. Iya, kita langsung ke sini aja ya, karena perbincangan ini memang mengarah ke sini. Pak Anies dan Pak Ganjar ini dua-duanya meraih sentimen positif paling tinggi. Dan kalau kita lihat memang sentimen negatif paling kecil itu ada di Pak Ganjar ya. Nah, Pak Ganjar itu paling banyak dibicarakan, diapresiasi publik, dan paling sedikit dia dikritik oleh publik karena sikapnya yang dinilai cenderung katakanlah, kalau orang bilangnya ini kayak jadi penengah gitu antara Pak Anies dengan Pak Prabowo gitu ya. Karena dari awal Pak Prabowo itu kan, Pak Anies itu sudah ngegas tuh. Publik ngelihatnya Pak Anies sudah ngegas di awal-awal terhadap Pak Prabowo. Ya. Dan itu memang mendapatkan sentimen positif dari publik karena dinilai cara Pak Anies menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya itu semuanya tidak ada yang salah, tepat semua, kecuali data-data yang kemudian dikoreksi sama Pak Prabowo tadi. Nah, pada Pak Prabowo memang agak kelihatan banyak sekali perbincangan negatifnya, sangat dominan pada Pak Prabowo ini, terutama karena kita akan ngelihat Pak Prabowo ternyata agak berbeda tuh dibandingkan dengan citra yang sebelumnya dibangun. Gemoy, santuy, berpolitik dengan ringan, dengan santai. Tetapi pada debat kali ini kelihatan Pak Prabowo terpancing emosinya dan kelihatan agak emosional itu. Dari awal sampai akhir itu kelihatan Pak Prabowo ngelihatnya, kita memang lihat agak-agak itu ya, agak naik gitu ya. Selain itu juga Pak Prabowo sering kali mengajak diskusi tertutup, atau ini kan ajangnya debat, ngopi, gitu, ajakan ngopi, iya. Ini kan ajangnya debat gitu deh. Tapi kok malah ngajak ngopi di tempat lain, membuka data di tempat lain. Nah itu banyak dikritik oleh publik. Ya, kalau punya datanya sampaikan saja, seperti itu kira-kira. Lalu kalau kita lihat lagi Pak Anies itu banyak sekali juga dia selain serangan dari awal itu udah ngegas menyerang Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah itu salah satu strategi Pak Anies untuk memancing Pak Prabowo gitu. Tetapi juga publik ngelihat Pak Anies ini banyak sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kalau dia data dia salah, malah beberapa kali dikoreksi. Yang kedua, kadang-kadang bahasanya memang agak tinggi itu, sehingga lawan bicaranya Pak Prabowo kembali mengingatkan, sebenarnya nggak begitu kayak gitu kan. Beberapa kali Pak Prabowo mengembalikan ya teorinya bagus dan sebagainya, tapi realnya nggak seperti itu, dikembalikan kepada realnya. Oke, selanjutnya soal emosi dari kita para lihat capres yang lainnya ya. Kita akan tampilkan segera grafiknya, kita akan munculkan. Kalau kita lihat, nah ini menarik nih, emosi pada Pak Anies, publik itu betul-betul menikmati cara Pak Anies menyampaikan pertanyaan, cara Pak Anies menyampaikan jawaban, dan dia beretorika di sesi pertamanya itu publik betul-betul menikmati. Bravo, kira-kira begitu kebanyakan yang disampaikan oleh publik. Sekaligus di awal-awal juga publik sudah menyampaikan kekhawatiran karena pernyataan-pernyataan Pak Anies dinilai banyak memancing emosi Pak Prabowo. Jadi takutnya itu bukan takut pada Anies, tapi takut pada reaksinya Pak Prabowo. Kayak gitu kira-kira. Dan ini
berlangsung dari awal sampai akhir kan. Pak Anies emang agak-agak bersemangat kali ini terhadap Pak Prabowo. Kita lihat Kita lihat emotion analysis untuk Pak Prabowo ya. ya, kita lihat Baik, kita akan berikutnya. tampilkan grafiknya. Nah, pada Pak Prabowo yang pertama tentu saja Pak Prabowo di tema debat kali ini dinilai adalah temanya Pak Prabowo. Orang yakin Pak Prabowo akan menguasai panggung debat malam ini. Akan tetapi melihat emosi Pak Prabowo, orang juga kaget tuh. Kaget sekaligus marah. Loh, Pak Prabowo kok emosional sekali malam ini. Sebagai seorang calon presiden seharusnya dia mampu menahan emosinya seperti itu. Karena seperti juga di capres debat sebelumnya ketika Pak kalau nggak salah Pak Gibran juga terlihat agak semangat gitu, orang langsung bereaksinya agak negatif tuh. Begitu. Jadi pertama yakin ini akan menjadi panggung Pak Prabowo malam ini, tetapi sekaligus juga kaget dan kecewa, kaget dan marah atas sikap Pak Prabowo yang Itu dinilai before and after nggak? emosional. Bahwa yakin sebelum debat dan reaksi duanya setelah debat? Yang pertama, yakin itu ada di awal debat, ketika di sesi pertama itu. Itu keyakinan itu sangat tinggi. Karena Pak Prabowo juga mampu menyampaikan beberapa gagasan-gagasan dengan sangat baik. Oke. Oke, yang terakhir emotion analysis ya, dari Pak Ganjar. Kalau akan kita tampilkan. lihat, Pak Ganjar, ini dia dinilai sebagai orang yang paling tenang, menikmati pertengkaran kayak gitu ya, perdebatan ya, antara Pak Ganjar, antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Tuh. Oh. Yang kedua, publik juga ngelihat kayaknya kok Ganjar kali ini dia menjadi penengah perdebatan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Nah, selain itu, orang sebenarnya agak kaget dengan Pak Ganjar karena sampai di sesi kedua Pak Ganjar itu relatif santun kepada Pak Prabowo. Tetapi memasuki sesi ketiga, Pak Ganjar itu kan juga tiba-tiba saja melakukan serangan-serangan yang membuat kalau kita akui saja, saya akui kayaknya Pak Prabowo gelagapan ini ngelihatnya gitu, menjawabnya. Dan publik juga melihat hal itu. Sama mereka melihat, bahasanya itu kira-kira ada yang bilang Pak Ganjar cinta bertepuk sebelah tangan dari Pak Prabowo kepada Pak Ganjar. Yang nolak siapa nih? Yang cinta siapa, yang nolak siapa? Saya kira kita bisa lihat itu. Oke, baik, terima kasih nih Mas Nova atas pemaparannya. Ya, Kita langsung